Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, amin. Terima kasih kepada tim PPW yang mengajak kita untuk bersemangat memuji Tuhan pada minggu pagi ini, amin. Saudara-saudara, sebagaimana lagu pujian penyembahan yang kita sudah naikkan pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang persekutuan yang memberkati, amin. Kita diberkati untuk memberkati. Kita adalah persekutuan yang memberkati. Karena Tuhan mau supaya kita memberkati, amin. Kita memberkati karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita melihat ke dalam Alkitab kita, kepada Alkitab kita di 1 Yohanes pasal yang ke-1. Kita akan membahas sampai pasal yang kedua dan mungkin beberapa ayat kita bisa lihat pada pasal-pasal selanjutnya. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat 1 Yohanes pasal yang ke-1. Saya akan mulai, saudara-saudara, dengan membaca pada ayat yang pertama. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara-saudara, kalau kita lihat mengapa Rasul Yohanes menyebut kata raba, saudara. Saudara, kalau kita mau mengetahui arti daripada ayat Alkitab yang kita baca, kita perlu tahu latar belakang ketika teks itu dituliskan. Saudara, kenapa Rasul Yohanes perlu menggunakan kata raba? Saudara, sedikit informasi tentang 1 Yohanes ini. 1 Yohanes ini, saudara, itu ditulis bukan di Yerusalem, tetapi di Efesus. Bagaimana Rasul Yohanes bisa sampai ke Efesus dan bukan di Yerusalem? Karena saudara-saudara, pada tahun 70 Masehi, ketika Yahudi berperang dengan Romawi, maka murid-murid Tuhan termasuk Rasul Yohanes itu harus hijrah, saudara. Karena situasinya sudah sangat kacau. Bait suci runtuh pada tahun 70 Masehi. Beberapa orang yang yakin bahwa kalau dia masuk ke dalam bait suci akan aman-aman saja, ternyata tidak, dan bahkan mati. Lalu Rasul Yohanes dan murid-murid yang lain hijrah ke Efesus. Di zaman Rasul Yohanes itu, saudara, ada beberapa kota di mana gerejanya sudah besar, sudah banyak orang Kristennya. Jadi di Yerusalem pertama, kemudian setelah itu ke utara lagi yang bernama Antioquia. Itu juga banyak orang Kristennya, saudara. Bedanya kalau di Yerusalem itu banyak Yahudi Kristen, orang Kristennya orang Yahudi, saudara. Tapi kalau yang di utara itu lebih banyak sudah campur dan banyak orang non-Yahudinya. Tetapi di Efesus yang lebih ke barat itu jauh lebih banyak orang non-Yahudinya, saudara. Banyak orang Yunani, orang Romawi, dan orang-orang yang bukan berasal dari Yerusalem. Kalau saudara baca kitab Kisah Para Rasul,
saudara akan melihat bahwa di sana pelayanan Rasul Paulus itu sudah sangat berkembang. Rasul Paulus berkhotbah di ruang yang namanya ruang kuliah Tiranus, itu di Efesus, saudara. Dan jemaat sudah bertumbuh besar di sana, sudah banyak penatuannya, jadi banyak orang Kristennya sudah. Jadi Rasul Yohanes itu hijrah ke Efesus, dan 1 Yohanes ini ditulis di Efesus. Tujuannya kepada siapa, saudara? Tulisan ini disampaikan adalah kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus dan di sekitar Asia Kecil. Jadi nanti saudara kalau baca kitab Wahyu pasal 1, pasal 2, di situ disebutkan ada jemaat-jemaat yang berada di Asia Kecil. Salah satunya adalah Efesus. Kemudian apalagi masih ingat? Smyrna, apalagi? Pergamus, apalagi? Dan beberapa lagi yang lain, ada Laodikia. Itu semua saudara berada di Asia Kecil. Dan Rasul Yohanes itu mengirim surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Saudara kalau baca surat-surat Paulus, tantangannya agak berbeda dengan tantangan yang dialami oleh Rasul Yohanes. Karena Rasul Yohanes itu meninggalnya lebih lama. Kalau Rasul Paulus itu meninggalnya lebih kurang tahun 60 sekian, ya. Kalau Rasul Yohanes umurnya agak panjang. Jadi surat ini ditulis itu sekitar tahun 90 Masehi. Jadi lebih panjang lagi, hidupnya lebih panjang lagi Rasul Yohanes itu. Dan tantangannya lebih beda lagi, saudara. Nah, kembali kepada kata yang saya katakan, kenapa Rasul Yohanes itu menggunakan kata rabah, saudara. Karena pada zaman Yohanes ada satu ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak berinkarnasi. Jadi dia sesungguhnya tidak mempunyai tubuh seperti kita, hanya kelihatan oleh kita seolah-olah dia punya tubuh. Jadi kristologinya itu diinterpretasi ulang sehingga menjadi satu kristologi yang berbeda. Kalau di dalam tulisan Yohanes ini, itulah yang disebut dengan ajaran nabi-nabi palsu. Karena apa, saudara? Karena kalau tidak percaya pada inkarnasi Yesus, maka kemudian tidak percaya juga pada penyaliban Yesus, maka tidak percaya juga pada penebusan Yesus, maka tidak percaya juga pada kebangkitan Yesus. Inilah yang disebut dengan ajaran Gnostik. Gnostik awal, sehingga namanya saudara disebut dengan Proto-Gnostik. Mari kita sebut sama-sama, Proto-Gnostik. Proto-Gnostik tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa daging, tubuh ini adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, sehingga tidak mungkin Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Itu sebabnya kenapa Rasul Yohanes menggunakan kata rabah. Karena Rasul Yohanes adalah saksi hidup daripada kehadiran Tuhan Yesus ke dunia, pelayanan Tuhan Yesus ke dunia. Dia tahu bahwa Yesus, sebagaimana ditulisnya dalam Injil Yohanes, bahwa Yesus adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu tantangannya, saudara. Jadi ada ajaran di zaman Yohanes
yang mengatakan Yesus datang tetapi hanya dalam wujud roh, dan kalaupun dia kelihatan seperti punya tubuh, sebenarnya itu bukan tubuh, saudara. Jadi itu kristologi yang aneh, itu kristologi yang tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan ajaran rasul-rasul. Itu sebabnya kenapa Rasul Yohanes menggunakan kata raba di sana. Ayat 2 lebih jelas lagi, saudara. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Rasul Yohanes mengatakan kami telah melihatnya, kami bersaksi. Saudara, Rasul Yohanes bicara itu, saudara. Kami lihat, kami raba, kami bersaksi. Saudara, ini adalah catatan sejarah bagaimana Tuhan Yesus benar-benar telah datang hadir ke dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, bangkit pada hari yang ketiga, dan dia menyelamatkan kita. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita diberkati, saudara. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Kita diberkati. Kita telah diselamatkan, saudara. Tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih hebat daripada bahwa kita telah memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan datang dengan tubuhnya, dengan dagingnya. Dan Rasul Yohanes meraba. Kenapa itu penting, saudara? Kita bisa bandingkan pada pasal yang keempat. Pasal yang keempat, ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua, kita bisa baca sama-sama. 3, 2, 1. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi saudara, tulisan Rasul Yohanes ini menentang protognostik itu. Protognostik itu berasal dari pemikiran seorang filsuf yang bernama Plato, yang kemudian dikenal dengan Platonisme, yang mengatakan bahwa roh itu tidak mungkin, roh Tuhan itu tidak mungkin bersatu dengan tubuh, karena tubuh itu negatif, dia rendah, dia buruk, dia jelek. Tidak mungkin Tuhan bersatu dengan tubuh, daging, materi, dan kemudian berinkarnasi. Saudara, ada implikasi yang sangat-sangat merusak cara hidup manusia dengan pemahaman Platonisme ini, saudara. Karena mereka berpikir bahwa hanya roh yang berharga, hanya roh yang hebat, hanya roh yang mempunyai level yang tinggi, hanya roh yang dahsyat, maka mereka dapat merasa bahwa mereka bisa mengeksploitasi tubuh mereka. Mereka bisa memperlakukan tubuh mereka seenaknya tanpa harus merasa bersalah. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa tubuh itu adalah hal yang negatif. Sehingga penghargaan terhadap tubuh itu menjadi kurang, saudara. Dan itu berimplikasi kepada cara hidup orang pada saat itu. Mereka berbuat dosa. Mereka jatuh ke dalam percabulan begitu luar biasa, kejahatan demi kejahatan dengan menggunakan tubuhnya. Karena berpikir toh tubuh ini juga adalah hal yang buruk, yang pergi ke dunia atas hanya roh saya. Itulah implikasinya, saudara, secara moral, sehingga itu mengganggu cara berpikir jemaat, saudara. Itu sebabnya kenapa Rasul Yohanes menggunakan kata raba, karena pada saat itu
begitu marak ajaran-ajaran gnostik. Hari ini saudara mungkin tidak, tetapi kita bisa melihat implikasinya, kita bisa belajar. Sekarang sudah mulai ada ajaran-ajaran yang seperti itu. Misalnya ajaran tentang kebangkitan Yesus. Ada ajaran yang seperti ini, saudara. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus nggak benar-benar bangkit secara fisik, tetapi hanya mengatakan bahwa yang bangkit itu adalah semangat murid-murid Tuhan di abad pertama. Jadi mereka mengartikan kebangkitan itu seperti itu. Jadi saudara, itu bisa muncul lagi saudara. Bisa muncul lagi kesalahan-kesalahan, ajaran-ajaran yang jelek seperti itu. Bisa saja muncul lagi di zaman-zaman sekarang. Gnostik-gnostik modern bisa saja saudara. Saudara mungkin sudah pernah mendengar ada ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Itu adalah pengembangan daripada ajaran-ajaran gnostik saudara. Yang berpikir bahwa Yesus itu hanya datang sebagai roh, kalaupun kelihatan dia tidak datang dengan daging, dia tidak datang di dalam daging, dia tidak berinkarnasi. Saudara-saudara, itu kira-kira yang terjadi pada zaman Rasul Yohanes. Berimplikasi kepada etika cara hidup manusia, saudara. Saudara, persekutuan yang memberkati adalah persekutuan dengan kristologi yang benar. Amin. Kita bisa belajar dari Rasul Yohanes pada pagi hari ini bahwa persekutuan yang memberkati adalah persekutuan dengan kristologi yang benar. Saudara, kita bangga dengan Tuhan kita Yesus. Kalau saudara belajar agama-agama di dunia, dan saudara cari tahu bagaimana pandangan agama di dunia tentang Yesus. Semua agama bilang Yesus hebat. Kemuliaan buat Tuhan Yesus, amin. Agama Buddha mengatakan Yesus adalah bodhisattva. Agama Islam mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi Isa. Agama Hindu mengatakan bahwa Yesus adalah avatar. Agama-agama di dunia mengatakan Yesus adalah guru moral. Tetapi saudara, hanya Kristen yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemuliaan buat Tuhan, amin. Persekutuan yang benar haruslah persekutuan dengan kristologi yang benar, amin. Karena Rasul Yohanes mengatakan kami meraba, kami melihat, kami menyaksikan, kami bersama-sama dia di dalam pelayanan 3,5 tahun. Kami lihat dia mati, kami lihat dia bangkit. Bahkan Rasul Yohanes itu dititipkan ibu Yesus, Maria, saudara. Yesus mengatakan, Yohanes, ini ibumu. Makanya saudara, kalau mau lihat kuburan Maria, tidak di Yerusalem, saudara, tapi di Efesus. Karena Yohanes bawa Maria ke Efesus. Dia menerima mandat itu ketika Tuhan Yesus mengatakan, ini ibumu. Saudara-saudara, persekutuan yang benar adalah persekutuan dengan kristologi yang alkitabiah. Amin. Persekutuan yang memberkati adalah persekutuan yang misional, saudara. Kita lihat ayat yang ketiga sampai yang keempat. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, lagi-lagi Yohanes mengatakan itu karena dia mau katakan
Gnostik itu salah. Kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara, persekutuan yang memberkati adalah persekutuan yang misional. Saudara, misi kita sebagai orang Kristen adalah mengundang masuk orang di dalam persekutuan yang benar. Persekutuan yang benar adalah persekutuan yang mengakui kristologi yang benar. Persekutuan yang benar adalah persekutuan yang memahami, yang percaya kristologi yang benar, bahwa Yesus adalah Tuhan, berinkarnasi, mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga dan akan turun ke dunia untuk kedua kalinya. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saudara-saudara, apakah artinya bermisi di dalam Kristen? Tema gereja kita tahun ini adalah amanat agung, saudara. Apakah artinya bermisi di dalam Kristen? Bermisi itu artinya kita mengajak orang masuk dalam persekutuan. Persekutuan dengan Kristus. Supaya kita yang mempunyai relasi dengan Kristus juga berdampak pada orang lain, sehingga orang lain juga mempunyai relasi dengan Kristus. Amin. Itu adalah persekutuan yang benar. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan, supaya kita boleh mengajak orang mempunyai relasi dengan Kristus. Karena masalah manusia, saudara, sebenarnya adalah kerusakan relasi dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, relasinya rusak, saudara. Di dalam ajaran Gnostik, relasi ini tidak dipulihkan oleh kematian Kristus, tetapi dengan mereka semacam mengadakan ritual seperti itu, dan roh mereka bisa naik ke dunia atas. Pleroma namanya. Dunia atas itu istilahnya pleroma, atau untuk agama yang lebih kuno namanya meta divine realm. Realm, suatu wilayah di atas yang metafisik, saudara. Jadi mereka merasa tidak perlu Yesus mati di kayu salib, tidak perlu ditebus. Tapi kita tahu bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu sudah dinubuatkan, dan itu sudah ada bayang-bayangnya, saudara. Ada kaitannya ke sana, saudara. Bukan ujuk-ujuk langsung mati di kayu salib, tapi sudah dijanjikan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan ada bayang-bayangnya korban, dan Yesus menjadi anak domba Allah, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara, persekutuan yang benar adalah berkat. Amin. Sehingga Rasul Yohanes mengatakan bahwa kalau kita berada di dalam persekutuan yang benar, maka kita semakin bersukacita, dan kita bersukacita ketika orang juga masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara, kalau Rasul Yohanes datang hari ini ke GBI-JDC, dia khotbah di mimbar ini, dia akan mengatakan apa, saudara? Sukacita saya sempurna. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Karena dia melihat kita percaya kepada Kristus yang berinkarnasi, yang mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga dan akan turun untuk kedua kalinya.
Artinya apa, saudara? Artinya bahwa misi Kristen itu adalah relasional. Sama-sama kita katakan relasional. Relasional dengan Allah dan relasional satu sama lain, dan kita mengajak orang masuk ke dalam relasi bersama dengan Allah. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Misi Kristen itu relasional, saudara. Kalau kita lihat pada ayat yang ketiga dikatakan, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa. Pada ayat yang ketiga, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Jadi persekutuan kita itu haruslah misional, saudara. Bukan hanya kita yang menikmati berkat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, tapi kita enggak ngajak orang. Jadi persekutuan itu misional, saudara. Itu sama seperti kalau kita berada di padang gurun menemukan oasis. Lalu kita lihat orang kehausan dari kejauhan. Apa yang kita lakukan? Maka kita akan datang, kita katakan, di sini ada oasis, ayo minum. Betul? Sama juga, saudara, kita diberkati dengan persekutuan yang benar, kita diberkati dengan relasi dengan Allah, lalu kita ajak orang, ayo kita punya relasi dengan Allah. Jadi misi Kristen itu relasional sifatnya, saudara. Karena itu, saudara, kita perlu membangun relasi dengan orang lain. Amin. Tujuannya apa? Kita membangun relasi dengan orang lain bukan untuk menambah nomor handphone kita, ya, bukan untuk menambah daftar database kita semata-mata, saudara. Bukan untuk semata-mata, nanti kalau saya ada keperluan bisnis. Tapi kita membangun relasi dengan orang lain supaya apa, saudara? Supaya mereka juga punya relasi dengan Allah. Amin. Supaya mereka juga mempunyai persekutuan dengan Allah. Dan saudara, itu bisa kita mulai dari keluarga. Saudara, di manakah tempat di mana kita mempunyai relasi paling kuat? Di mana, saudara? Klub sepak bola? Tidak. Di mana, saudara? Kafe? Tidak. Di mana, saudara? Relasi kita yang paling kuat di mana? Di dalam keluarga. Bersama-sama kita katakan, di dalam keluarga. Maka marilah kita mulai dari keluarga kita. Amin. Kita mulai dari keluarga kita, nggak usah orang jauh-jauh dulu, nggak usah nyebrang benua dulu, saudara, nggak usah ke benua-benua Afrika dulu, mulailah dari keluarga. Kenapa? Karena keluarga, saya percaya, tidak kebetulan, saudara. Anak-anak diberikan ke dalam keluarga, saya percaya itu tidak kebetulan. Itu sebabnya kalau saya lihat anak itu, saya selalu berpikir, ini dari Tuhan. Maka saya akan membesarkan mereka sekuat tenaga saya, sebisa saya. Karena apa? Karena saya percaya ini dari Tuhan. Bukan saya hanya memberikan mereka uang sekolah, bukan hanya saya kasih mereka jajan, bukan saya hanya kasih mereka makan, tapi saya membesarkan mereka dengan kerohanian. Saya mau mereka punya persekutuan dengan Tuhan. Amin. Hari ini anak saya yang bertugas di multimedia. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Bulan ini anak saya sudah lulus sarjana. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Anak saya sudah seperti teman dengan saya.
Kita bisa duduk di kafe, ngobrol. Dia bisa memberikan saran kepada saya. Dia pernah bilang, khotbah papi hari ini kurang bagus. Saya pikir hebat juga dia ngomong begini ya. Lalu saya bilang, yang kurang bagusnya di mana ya? Lalu dia kasih tahu seperti ini, seperti ini. Saya juga bisa begitu kepada dia. Dia tanya, Pi, ini di organisasi ini keadaannya seperti ini. Menurut Papi bagaimana? Lalu saya katakan seperti itu, ya. Saya coba jelaskan, saya coba kasih pandangan. Dan dia bilang itu momen yang sangat mengesankan sekali buat dia. Waktu dia skripsi, saya tidak mau terlalu menggurui dia, karena saya tahu dia sudah semakin pintar sekarang. Jadi saya cuma bilang, kenapa skripsi kamu tuh kayaknya agak lama? Saya nggak berani bilang, jangan lama-lama, cepat. Nah, ya, saya tidak mau seperti itu. Saya bilang, kayaknya agak lama ya. Dia bilang, ya karena skripsi saya memang skripsi yang sulit. Dosennya juga bilang begitu. Dosennya bilang, kenapa pilih skripsi yang sulit-sulit, ini bisa lama. Tapi dia bilang, memang saya sengaja. Dia bilang, saya bukan soal lama atau cepat, karena saya memang mau belajar tentang hal ini. Dia memprediksi produksi beras di Pulau Sumatera dengan menggunakan teknologi. Ya, saya nggak mau terlalu bocorin, nanti kapan-kapan saya ajak sharing aja dia ke sini ya. Kemuliaan buat Tuhan, amin. Saudara, itu semua dimulai dari keluarga, saudara. Mari kita yang punya anak-anak, mari kita ajak mereka dekat kepada Tuhan. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan. Saya tahu kadang-kadang mereka bersalah. Kadang-kadang kita sebagai orang tua pengennya cepat-cepat, pengen mereka cepat bertumbuh, cepat mengerti dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita geregetan, kadang-kadang kita berpikir, saya dulu nggak kayak gini loh, saya dulu susah loh, saya dulu menderita loh, dia kok enak banget nih, gitu ya. Sebagai orang tua kadang-kadang mungkin berpikir seperti itu, buat yang punya anak. Kadang-kadang kita keras dengan mereka, saking kerasnya, mereka bahkan sulit berbicara mungkin. Saudara, saya punya tips bagaimana untuk mengajak anak berbicara. Mau dengar saudara? Saya bilang begini, kamu ngomong apapun, Papi tidak akan marah. Jadi saudara, ketika saya mengatakan itu, anak saya mulai bicarakan apa saja sampai saya terkejut-terkejut ya. Kadang-kadang mau marah, tadi sudah janji. Saya dengar, walaupun gak enak, harus tahan. Tadi sudah janji, tidak marah. Saya dengar. Lama-kelamaan, mereka lebih berani bicara, saudara. Makin dewasa harus lebih banyak bicara, makin banyak diskusi. Hari ini saudara, anak-anak saya kalau ketemu bersama, doa, belajar firman, mereka semangat. Kemuliaan buat Tuhan, amin. Saudara, mulailah dari keluarga. Persekutuan itu, persekutuan yang memberkati adalah persekutuan yang misional, dan kita mulai dari keluarga. Masakan berkat terbesar kita kasih dulu kepada orang lain, bukannya pertama-tama kepada keluarga. Dan Tuhan tidak kebetulan menaruh anak-anak kita di dalam keluarga, saudara. Kalau saudara lihat bagaimana tadi saya cerita, Yesus berkata, Yohanes, ini ibumu. Itu siapa? Keluarga, saudara.
Kisah Para Rasul pasal 1, kalau saudara lihat yang berdoa di upper room, di ruang atas itu adalah saudara-saudara Yesus. Kita perlu memulai dari keluarga. Ketika Cornelius dibaptis, dikatakan keluarganya ikut dibaptis. Ketika kepala penjara dibaptis, keluarganya ikut dibaptis. Mari kita mulai dari keluarga. Kemuliaan buat Tuhan, amin. Persekutuan yang memberkati adalah persekutuan yang kudus. Ayat 5-10 saya akan bacakan. Oh, ini karena agak panjang, saya minta tolong Ibu Desi ya. Ibu Desi suara yang merdu, seperti luar biasa. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Baik, terima kasih Bu Desi. Persekutuan yang memberkati adalah persekutuan yang kudus. Saudara, kalau kita baca ayat ini, kita bisa melihat bahwa relasi dengan Allah itu mengharuskan kekudusan. Kita kudus bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah. Kita yang di dalam Dia, kita harus terus melakukan yang terbaik untuk bisa sama seperti Yesus. Kalau kita baca pasal 2 ayat 6 itu yang dikatakan, saudara. Jadi memang kita tidak mencapai kesempurnaan dalam arti kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri untuk menjadi sempurna. Tapi kesempurnaan kita, kekudusan kita adalah karena Tuhan Yesus. Tetapi tidak berarti bahwa di dalam hidup kita tidak bertumbuh di dalam kekudusan. Kita mesti mempraktekkan apa yang dikehendaki Allah. Kita semestinya, kita harus mempraktekkan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita baca ayat 5-10 dengan latar belakang gnostik tadi, maka kita mengerti bahwa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ini adalah tentang orang-orang yang merasa tidak berdosa. Karena mereka merasa bahwa tubuh itu jelek, tubuh itu buruk, tubuh itu rendah, tubuh itu negatif, dan mereka bisa memperlakukan apa saja dengan tubuh mereka. Termasuk itu dosa-dosa seksual, dosa-dosa yang lain dengan tubuh mereka. Mereka tidak mengakui keberdosaan itu. Itulah maksudnya ayat 5-10 ini. Mereka tidak merasa berdosa, mereka tidak merasa perlu untuk ditebus oleh darah Yesus, oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Itulah persoalan orang-orang gnostik pada zaman Yohanes. Mereka tidak mengakui keberdosaan mereka dan mereka tidak merasa membutuhkan penebusan oleh Tuhan Yesus. Gnostisisme itu menjadikan hidup mereka menjadi hedonis, duniawi, karena pemikiran mereka yang negatif terhadap tubuh. Mereka tidak merasa berdosa, itu bisa kita lihat pada ayat 8-10. Mereka tidak percaya dan tidak merasa perlu untuk ditebus. Mereka tidak percaya dengan inkarnasi, mereka tidak percaya dengan salib, mereka tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Sehingga
Rasul Yohanes mengambil kesimpulan bahwa itu adalah ajaran nabi-nabi palsu, anti Kristus. Nanti saudara bisa lihat pasal kedua ayat 18 dan seterusnya. Rasul Yohanes menyebutnya dengan nabi-nabi palsu, ajaran sesat, dan lain sebagainya. Jadi saudara, persekutuan yang memberkati adalah persekutuan dengan kristologi yang benar. Persekutuan yang memberkati adalah persekutuan yang misional. Persekutuan yang memberkati adalah persekutuan yang kudus. Dan yang keempat, persekutuan yang memberkati adalah persekutuan yang familial. Familial artinya bersifat kekeluargaan. Kita sebutkan sama-sama, kekeluargaan. Amin. Kita lihat pasal 2 ayat 1, saudara, bagaimana Rasul Yohanes menyapa jemaat. Dia mengatakan, frasa yang pertama dari pasal 2, dia menggunakan kata anak-anakku. Rasul Yohanes sudah tua pada saat itu, saudara. Usianya sudah tua pada tahun 90 Masehi. Dan kemudian pasal yang kedua ayat 7 dia menggunakan frasa yang lain lagi. Dia katakan apa, saudara? Saudara-saudara yang kekasih. Artinya apa, saudara? Persekutuan yang memberkati adalah persekutuan yang familial. Maka implikasinya kita juga bisa mencontoh Rasul Yohanes ketika melihat jemaat yang lebih muda. Saya misalnya dengan anak muda yang seusia anak saya bisa katakan anak-anak. Amin. Kalau sesama, saya bisa katakan saudaraku. Mari kita katakan ke sebelah kiri dan kanan kita, Tuhan memberkati saudara. Dengan pemahaman ini, saudara, ya, beberapa hari lalu saya dengar Ibu Lingling menyebut Hengki, iya brother. Oke, brother. Tapi saya ingin kata-kata brother ini benar-benar kita pahami dengan Alkitabiah. Bukan karena Deddy Corbuzier sering mengatakan brother, iya bro. Lalu kita ikut-ikutan Deddy Corbuzier. Lalu kita bilang, iya bro, iya brother. Tapi harus kita pahami dengan benar. Kita adalah saudara di dalam Tuhan, amin. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Kita lihat satu sama lain adalah keluarga di dalam Tuhan. Rasul Yohanes menggunakan cara itu, saudara. Karena dia tahu bahwa walaupun kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi kita berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan. Amin. Mari kita lihat pasal yang ketiga, saudara. Ayat yang ke-1. 1 Yohanes 3 ayat 1, mohon dibantu baca Ibu Desi. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya. Terima kasih Ibu Desi. Kita adalah anak-anak Allah. Dalam Efesus dikatakan kita adalah keluarga Allah. Artinya apa, saudara? Walaupun kita beda latar belakang, tetapi kita satu di dalam Kristus. Artinya apa, saudara? Implikasinya kita harus saling mengasihi. Makanya kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes ditekankan harus saling mengasihi. Jangan seperti di luar sana. Harus saling mengasihi karena kita satu di dalam Kristus. Karena kita anak-anak Allah. Kristus adalah dasar relasi kita, saudara. Memang mudah untuk kita punya relasi kalau
chemistry-nya cocok, gampang. Nah, terhadap yang chemistry-nya nggak cocok, kita harus ingat dasar relasi saya adalah Kristus. Jangan cuma mau respect, jangan cuma mau mengasihi hanya karena chemistry-nya cocok. Saya dengan Pak Sam itu kayaknya agak-agak cocok chemistry-nya. Ya Pak Sam? Waktu saya lihat nama Pak Sam, saya semakin mengerti, saudara, bahwa orang Tionghoa itu ternyata keturunan Amerika dan Jawa. Sam, Uncle Sam, Paman Sam, Udin dari Jawa, Sam Sudin, lahirnya Tionghoa, saudara. Ngomong-ngomong, ini bukan pelajaran Alkitab ya. Jangan dicatat, please. Baru saya ngerti, ternyata Tionghoa itu keturunan Amerika dan Jawa, saudara. Ketika melihat nama Samsudin, saya renungkan, oh ternyata benar. Bercanda ya. Dasar relasi kita bukan karena kecocokan chemistry, saudara. Kita bersyukur ada kecocokan chemistry, itu karunia Tuhan. Tapi walaupun gak cocok chemistry-nya, kita harus ingat, kita perlu ingat, dasar relasi saya adalah Kristus. Saya sama-sama anak Allah dengan dia. Saya sama-sama anggota keluarga Allah. Saya sama-sama anggota kerajaan Allah. Dasarnya adalah Kristus, saudara. Persekutuan yang memberkati adalah persekutuan yang familial. Saudara, persekutuan kita semoga memberkati kita semua dan memberkati banyak orang. Kemuliaan buat Tuhan. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh diingatkan akan rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kami. Betapa bersyukur kami Tuhan, betapa diberkati kami. Engkau menebus kami, Engkau membayar dosa-dosa kami, Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami terus berlimpah dengan syukur. Biarlah hati kami terus bersuka cita. Biarlah hati kami terus merasakan berkat-berkat Tuhan yang melimpah, yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan persekutuan kami menjadi persekutuan yang memberkati. Karena itulah kehendak Engkau, supaya kami boleh saling mengasihi, kami boleh bermisi, berdampak, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus, mari kita yang diberkati bersama-sama katakan amin.